Coba bilang sama kiri kanannya, the presence of the Lord is in this place. Ya, mari angkat tanganmu saudara pada malam hari ini. Thank you Lord Jesus for your beautiful presence tonight, oh God. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Yang di rumah Shalom jemaat Tuhan. Baiklah, ibadah kita di pagi hari ini kita akan mulai. Kita akan berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ibadah di pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah kekuatanku, bahkan tempat perlindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerjang
semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Yang cinta Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi paling meriah buat Tuhan, beri tepuk tangan kita, haleluya. Si Tuhan yang percaya Yesus kita ajaib, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah, kita akan pujian ini. Ajaib bagiku, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sama-sama katakan, tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, amin. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Tak berubah, sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah habislah ragaku. Yesusku ajaib. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama, Yesus ajaib. Amin. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. Sama-sama katakan, tak berubah, amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Yang percaya setiap kita diberi kuasa, katakan amin. Amin. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, sama-sama, Bangku bakar.
iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bukan seorang kerakyatan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jika kami ada di dalam hadirat-Mu, sukacita daripada mengalir bagian-bagian kami. Bahkan dalam Engkau ada kelepasan, dalam Engkau ada pemulihan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagi siapakah ini. Amin. Siapakah ku ingin Tuhan, dari biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau kerjakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ingin Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mengundang hamba-Nya yang akan melayani. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah.
Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Kami percaya ketika kami menundukkan diri kami di hadapan Engkau, Engkau hadir memenuhi kami, mengurapi setiap kami. Lawat setiap kami Tuhan saat ini. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, memampukan setiap kami untuk memahami apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memberkati dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh tetap sehat, tetap kuat, itu karena kemurahan Tuhan. Tidak terasa saat ini kita berada di penghujung bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2021. Sudah 30 hari yang lalu kita melewati tahun yang baru. Dan begitu banyak hal telah terjadi, telah kita alami. Bahkan di akhir bulan Januari ini kalau kita lihat, kita perhatikan sekeliling kita, terutama dengan kondisi bangsa Indonesia yang ada, kita menyadari, kita berpikir ternyata sepertinya seolah-olah ketidakberuntungan itu menimpa bangsa kita. Belum selesai dengan masalah COVID-19, kita mendengar di awal-awal tahun ada jatuhnya pesawat Sriwijaya. Disusul dengan adanya berbagai bencana alam yang terjadi di negara kita. Bahkan sampai hari-hari ini kalau kita melihat, kalau di daerah Ranomea secara khusus kami masih mendengar orang-orang mengumpulkan bantuan untuk Manado. Manado banyak korban-korban bencana banjir. Seakan-akan kita merasa hidup ini sudah terpuruk. Hidup ini bagaikan bencana yang beruntun, sudah jatuh ketimpa tangga. Nah, istilahnya seperti itu. Bahkan tadi malam saya mendengar ada virus varian terbaru di Amerika Serikat. Jadi sudah ada 3 virus varian terbaru dan virus yang terbaru ini sekalipun tidak mematikan, tetapi katanya ya ini menurut berita cepat sekali menular dan itu sudah diketemui di Amerika Serikat. Banyak orang mulai gentar bertanya-tanya, bisa enggak kita melewati hari-hari ini? Mampukah kita melewati keterpurukan ini? Sekalipun di tengah-tengah kita merasakan ketidakberdayaan, sekalipun kita melihat musibah di samping kiri kanan kita, pandemi yang tidak berkeputusan, bahkan selama 1 minggu kemarin sekolah kami tidak bisa tatap muka, harus daring. Karena Minsel secara khusus sudah masuk ke zona merah. Rasa-rasanya sebagai guru, aduh mampu enggak mau bawa murid-murid ini lebih pandai. Bayangkan kalau yang tahun lalu sebelum pandemi, semester 2 itu kami harus ngajari anak-anak itu supaya mereka mampu untuk hafal, baca tulis, hafal huruf-huruf yang ada. Nah ini sekarang pandemi. Bersyukur sekali ada banyak orang tua boleh bekerja sama. Mereka mengajar anak-anaknya. Jadi waktu bulan Agustus kemarin saya sudah lihat, jumpai murid saya itu baru mau masuk usia yang ke-5, mereka sudah pandai membaca. Suatu hal yang luar biasa, itu turut peran serta dari orang tua yang ada. Jadi di tengah-tengah musibah ternyata ada hal-hal yang menarik. Ternyata orang tua bisa meluangkan waktu mereka untuk mengajari anak-anak mereka. Kalau biasanya mereka hanya pandang enteng, kasih ke sekolah aja. Pokoknya mau bisa menulis, mau hitung, semuanya urusan sekolah. Sekarang mau tidak mau, semua orang tua harus bekerja sama. Membuat generasi penerus kita menjadi orang-orang yang pandai. Musibah yang terjadi, pandemi yang terjadi bukanlah akhir dari kehidupan kita. Hidup kita masih akan berlangsung, hidup kita harus jalan terus. Tidak boleh hanya berhenti di sampai sini saja. Inilah waktunya bagi Indonesia untuk berdoa, untuk bangkit dan untuk berhasil. Tidak usah tunggu-tunggu nanti. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema WIB. Nah kalau yang suka nonton televisi ada toh iklannya WIB, coba cek titik-titik. Nah kalau yang suka berbelanja pasti tahu waktunya Indonesia berbelanja. Tapi bukan itu maksud saya. Saya tidak berkata bahwa khotbah ini temanya WIB waktu Indonesia berbelanja, bukan. Ataupun waktu Indonesia bagian barat, bukan. Apa itu WIB? Ada 3 WIB yang saya catat di sini. Yang pertama adalah WIB yang pertama, waktunya Indonesia berdoa. Kita buka di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14.
Kita akan baca bersama-sama 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 katakan demikian. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 ini dikatakan, bila mana ada musibah di antara umat Tuhan, maka Tuhan katakan saat umat Tuhan merendahkan diri berdoa, saat umat Tuhan mencari wajah Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau awal-awal yang lalu, waktu pandemi baru ada, kita suka berdoa. Apakah saat ini kita juga masih tetap berdoa? Oh berdoa no Bu, berdoa di gereja tiap hari Sabtu dang, tiap hari Minggu ada doa syafaat. Nah hanya sekedar itu, tiap hari. Di dalam Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa terus menerus. Berdoa tidak hanya sekedar di gereja, berdoa tidak hanya sekedar di waktu ibadah di hari Minggu, tapi dari hari ke hari kita harus berdoa, merendahkan diri kita, mencari wajah Tuhan. Inilah saatnya setiap kita berdoa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus berdoa, terus berdoa, sekalipun seakan-akan belum kelihatan dampaknya. Kita harus selalu terus berdoa. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik tadi katakan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tidak hanya sekedar berdoa, ternyata ada kelanjutannya. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mohon ampun sama Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat itu namanya berubah haluan. Kalau kita seumpama dosa di sana, kita harus berubahnya ke sana. 90 derajat, jangan sampai 180 derajat. Dari sana muter lagi, balik lagi ke dosa yang sama. Dosa apa yang kita simpan selama ini? Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak mencuri, tapi ada masih banyak dosa. Banyak suami-suami menyakiti istri mereka dengan kelakuan mereka, dengan omongan mereka. Banyak istri-istri menyakiti suami mereka dengan omongan mereka, dengan tindakan mereka. Bahkan banyak anak-anak menyakiti orang tua dengan omongan dan tindakan mereka. Dengan kata lain, tidak hanya sekedar dosa yang kelihatan di mata umum, tapi dosa yang kita anggap hal yang biasa. Tinggalkan semua itu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa gunanya kita berdoa, apa gunanya kita baca Alkitab kalau kita tidak pernah berbalik dari jalan kita? Hidup kita tidak pernah dikoreksi oleh Tuhan. Kita anggap kita yang benar. Waktunya hari ini adalah waktu Indonesia berdoa. Waktunya setiap orang percaya berdoa. Rendahkan hati kita, bertobat, hilangkan semua dosa yang merintangi di depan kita. Yang kedua, WIB yang kedua adalah waktunya Indonesia bangkit. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sadarkah kita ketika kita hidup dalam dosa, kita terlena, kita bahkan tidur dengan nyaman di dosa-dosa kita. Pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bangunlah kamu, bangkitlah dari antara orang mati. Bangun. Kalau kita selama ini santai-santai dengan dosa kita, bangkit. Kalau kita baca dari atas, perikop Efesus pasal 5 ini tentang hidup menjadi anak yang terang. Tinggalkan semua dosa-dosa. Kalau kita sudah nyaman dengan dosa kita selama ini, maka engkau akan terjerumus lebih dalam lagi. Firman Tuhan katakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya akan kamu. Tuhan tidak akan pernah bisa bercahaya di dalam kita kalau kita masih
tidur dalam keadaan dosa. Kita harus punya niat, kita harus punya kekuatan untuk kita membangkitkan diri kita dari antara dosa-dosa ini. Ada kemauan. Selanjutnya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Setelah kita bangkit dari dosa, kita harus perhatikan hidup kita. Langkah kita ke depan kita perhatikan. Dikatakan, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Betul enggak? Kalau sudah tahu itu dosa, itu lubang, dia enggak akan 2 kali jatuh. Baru-baru ini saya jatuh. Jatuhnya hal yang sepele. Karena saya lihat ke belakang ada suara bek, tak kira anak saya ke apanya yang jatuh, ternyata HP Gracia yang jatuh. Saya buru-buru kesandung sama pinggiran pembatas jalan, sudah di muka rumah. Anak-anak jatuh dengan orang tua jatuh tuh beda. Kalau orang tua jatuh sekalipun lukanya cuma tak garis-garis, rasanya salese di sini tuh ada 3 hari atau 4 hari saya rasakan, saya enggak bisa muter-muter tangan saya, rasa berat. Rasanya badan itu dari atas ke bawah rasa tercucuk-cucuk. Padahal cuman tak garis-garis begitu. Enggak sampai berdarahnya luar biasa juga enggak. Kalau sudah tahu itu ada pembatas jalan, pinggiran, paving, masa saya harus jatuh ulang di situ? Pasti di kemudian hari saya harus hati-hati. Oh, berarti kalau mau lewat sini harus hati-hati. Hiduplah seperti orang arif, orang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Tambah hari tambah jahat Bapak Ibu. Tambah hari tambah banyak kejahatan. Bayangkan, orang dibantu harusnya senang kan? Orang dikasih bantuan senang, tapi saya melihat waktu bantuan dikirim banyak orang menjarah. Apakah itu bukan cerminan dari sifat jahat dari manusia? Tanpa dia jarah pun seharusnya dia dapat bantuan. Berapa banyak mobil-mobil yang akan membantu dihadang. Saya lihat video-video yang ada itu, dihadang, dijarah semuanya. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hari-hari ini jahat, hiduplah dengan bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Bijaksana dalam hal mengelola waktu mungkin. Kalau kita selama ini santai-santai, pandemi jangan pernah santai. Mungkin kita tahu kerja dari rumah, tapi kerja dari rumah bukan artinya tidur-tidur santai-santai. Tetap harus yang namanya standar hidup itu terus ada. Jangan pernah menunda waktu. Kelola waktumu dengan baik. Kelola keuangan dengan baik, dengan bijaksana. Jangan boros, mulai menabung. Saya baca kemarin di FB, begini, hatinya pengen menabung, tapi otaknya pengen beli yang baru. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Keinginannya menabung besar, tapi ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang bagi kita, orang bilang lapar mata. Sebenarnya tidak perlu, tapi akhirnya keluar. Bijaksana dalam mengelola keuangan. Bijaksana apa lagi? Bijaksana dalam hal apa saja yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita lakukan segala sesuatu dengan segala kekuatan kita. Jangan pandang enteng. Bijaksana apa lagi? Bijaksana dalam, kalau kita sudah tahu tidak boleh dalam keramaian, kenapa kita harus di dalam keramaian? Orang yang tidak bijaksana dia bilang, enggak, kita kok sehat. Tidak masalah virus itu, pandang enteng. Ingat loh, virus ini mematikan. Mungkin kita rasa-rasanya kita sehat, tapi belum tentu anak kita sehat. Kalau kita jadi OTG bagaimana? Kalau kita yang menyebabkan kematian bagaimana? Banyak orang pandang enteng dengan virus ini. Kalau dulu memang betul-betul pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Coba lihat di mal-mal masih begitu enggak? Coba lihat di pasar masih begitu enggak? Banyak orang anggap enteng. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk setiap kita bangkit. Bangkit dari dosa kita, bangkit untuk melakukan sesuatu yang berguna. Kalau kita lihat di sana sini banyak musibah, sedangkan kita punya, mari kita mau meluangkan, menyisihkan untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan kita. Jangan seperti, saya kasih contoh anak kecil ya, anak saya Jeff ini, saya bilang, Dek, ini baju sudah kekecilan,
tapi masih bagus, mama kasih ya. Karena dia tahu saya bungkus-bungkus baju. Nyanda ini tak punya, loh dia ini masih so kekecilan gak mau pakai. Nyanda mama, ini kita punya. Kita berat untuk melepaskan apa yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Saya bilang ke dia, Dek, kalau enggak dipakai lebih baik kasih ke orang, bisa berguna. Karena kan baju-baju kecil, baju-baju masih bagus-bagus, saya sisihkan. Biasanya selama ini saya enggak pernah bilang kalau saya mau kasih bajunya dia ke orang lain. Tapi berhubung dia lihat saya ngepak-ngepak, jadi otomatis dia tahu. Dia tanya terus, buat siapa mama, buat siapa? Itu loh yang bencana banjir. Oh iya, dia tahu Manado banjir. Iya mama, Manado banjir. Ya karena itu kita mau sisihkan untuk orang-orang yang banjir. Nyanda ini kita punya. Dia paksa dia ambil barangnya. Itu anak kecil. Bagaimana dengan setiap kita? Kita orang dewasa, orang-orang tua. Apakah kita masih seperti itu? Genggam terus harta kita. Genggam terus barang-barang kita, tidak peduli orang kiri kanan kita. Hidup bijaksana itu hidup juga memperhatikan orang lain. Bukan orang yang egois. Kalau tadi saya katakan jangan egois dengan kesehatan kita. Harus perhatikan juga keselamatan, kesehatan orang-orang di sekitar kita. Begitu juga dengan barang-barang punyaan kita. Bangkit untuk memberikan berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Supaya apa tujuannya? Bukan untuk kesombongan kita. Bukan untuk wah-wah, oh hebat loh sudah bantu, bukan. Tetapi supaya Kristus nampak dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan uang kita, tapi kita bisa memberikan doa kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan hal yang lain, tapi kita bisa memberikan tenaga kita, bantuan kita. Saya lihat Bapak Mewo dengan teman-temannya membersihkan rumah di Manado yang pecek sekali. Hal yang luar biasa. Coba kalau saya mikir-mikir itu, rumahnya penuh dengan lumpur tebal, tapi mereka gotong royong. Mulai perhatikan kiri kanan kita, apa yang bisa kita bantu. Apa yang bisa kita berbagi, apa yang bisa kita jadikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, waktunya Indonesia berhasil. Kalau tadi kan waktunya Indonesia berdoa, waktunya Indonesia bangkit, dan yang ketiga adalah waktunya Indonesia berhasil. Mungkin tidak kita mau berhasil, kita harus yakini pasti berhasil. Bagi anak-anak Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan itu bukanlah faktor kebetulan. Kalau berhasil kan biasanya kita mikirnya, oh karena ketekunan, kerja keras, karena pengorbanan, perjuangan maka kita berhasil. Kalau beruntungan tiba-tiba dapat begitu. Kalau orang jadi bilang mak bedunduk, tiba-tiba dapat. Bisa enggak orang percaya seperti itu? Bisa enggak Indonesia ini berhasil di tengah-tengah keperburukan ini? Pasti bisa. Coba ubah pikiran kita. Coba kita menyemangati diri kita, pasti bisa. Keberhasilan, keberuntungan pasti bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia ini. Pasti akan bisa dialami oleh bangsa kita, terutama orang percaya. Saya akan memberikan suatu ilustrasi tentang pohon korma. Pohon korma ini bukan tumbuh di daerah pegunungan yang subur, yang dingin, adem-adem, bukan. Pohon korma itu tumbuhnya di padang pasir yang panas, di tempat yang kering. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pohon korma itu ditanamnya itu di bawah sekali sampai 2-3 meter. Ditimbun tanah, ditimbun lagi batu. Karena itu pohon korma terkenal kuat dengan pondasinya, terkenal kuat dengan akar-akarnya. Kenapa? Ketika dia mau naik ke atas kena batu, otomatis dia tidak bisa naik tumbuh ke atas. Tumbuhlah ke bawah, akar-akarnya merayap ke bawah, cari mata air sampai dapat. Karena itu kalau ada pohon korma biasanya ada mata air di situ. Akar-akarnya akan mencari mata air. Sehingga ketika dia sudah kuat akarnya, dia mau bobol tuh batu-batu di atasnya, bisa. Siapa suka makan kurma di sini? Mungkin jarang bagi kita makan kurma ya. Kalau di Jawa, papa saya suka sekali makan kurma, almarhum. Karena manisnya kurma, karena gizinya kurma itu bagus. Cuman orang biasanya berpikir kurma itu hanya makanan orang-orang di luar, orang percaya mungkin. Padahal kurma itu bagus sekali. Enak sekali, tapi bukan kurma yang biasa-biasa dijual curah, tapi memang kurma yang berkualitas, memang enak. Buah kurma bisa bertumbuh, bisa berbuah, menghasilkan. Sekalipun batu-batu menghimpit dia, sekalipun panas terik, sekalipun gersang, tapi dia bisa membobol hal itu, bisa berhasil. Kita juga seperti itu, pasti bisa.
Jangan cuma berpikir bantuan. Bantuan saya sudah habis dari prakerja. Kalau bantuan habis kita mau demo. Kita harus berusaha, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Bersyukur kalau hari-hari ini listriknya yang 450 watt itu dibantu sama pemerintah. Tapi apakah kita harus terus-menerus begitu? Apakah kita tidak memikirkan kalau pemerintah bantu terus rakyatnya, lama-lama jebol keuangan pemerintah. Kalau utangnya menumpuk nanti disalahin lagi pejabat-pejabat pemerintahan. Kita sebagai orang-orang yang masih mampu bekerja, kita harus optimis. Oh, saya bisa. Oh, saya pasti mampu. Nah, untuk dapat berhasil dan beruntung, maka kita harus yang pertama, melangkah bersama Tuhan. Diperlukan campur tangan Tuhan untuk membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau dengan kekuatan kita, manusia terbatas. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita bangkrut, ada saatnya kita tidak berdaya. Melangkah bersama Tuhan. Dan kita akan pasti bisa mampu melalui peliknya kehidupan ini. Musa menyadari bahwa jalan hidupnya ke depan bukanlah hal yang mudah. Karena itu dia berkata dalam Keluaran 33 ayat 15, kita akan buka. Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15 dikatakan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dia berkata, Tuhan kalau Tuhan tidak membimbing kami tidak mau berangkat. Padahal Tuhan bilang Tuhan akan menyertai dengan malaikat. Tapi Musa tidak mau, hanya malaikat Tuhan dia tidak mau. Dia maunya pribadi yang tepat. Melangkahlah bersama pribadi yang tepat. Melangkah bersama suami, suatu saat suami selingkuh bagaimana? Melangkah sama istri, suatu saat istrinya selingkuh atau mati bagaimana? Melangkah sama anak, suatu saat anak akan meninggalkan kita. Menikah dengan orang yang dia sayangi, kita hidup sebatang kara. Melangkahlah bersama pribadi yang tepat. Siapa pribadi yang tepat itu? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak ada bersama kita, jangan melangkah. Ada banyak orang berpikir pikirannya, keputusannya adalah hal yang benar. Firman Tuhan katakan jalan yang lurus disangka yang betul tetapi berujung maut. Melangkah sama Tuhan. Meskipun berat, meskipun harus berliku-liku jalannya. Tapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, pribadi yang tepat, kita pasti bisa berhasil. Mengapa kita harus melangkah dengan Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Efesus 3 ayat 20 katakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yesaya 41 ayat 18 sampai 20 katakan demikian. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang gurun, di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Kalau Tuhan mau ubahkan segala sesuatu ini gampang, seperti membalikan telapak tangan. Dikatakan firman Tuhan, Tuhan bisa membuat telaga di padang gurun, di padang belantara. Memancarkan air di tanah kering, suatu hal yang bagi manusia mustahil. Tapi apapun keadaan kita, keterpurukan apapun, kondisi apapun kita saat ini, melangkahlah bersama Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa. Firman Tuhan katakan, Allah Israel yang menciptakannya. Allah Israel yang menciptakan kita, menciptakan Bapak Ibu Saudara kasih yang dalam Tuhan. Menciptakan seluruh isi dunia ini. Tuhan sanggup mengubahkan hal yang mustahil bagi kita menjadi hal yang baik. Sekalipun orang mereka-rekakan kejahatan buat kita, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat kita. Amin. Yang kedua, berjalanlah bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu Allah Immanuel. Yosua 1 ayat 5b dan Ibrani 13 ayat 5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Melangkah bersama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setiap saat. Ada banyak orang ketika dia berjalan dengan anaknya, saya perhatikan ada 3 macam. Yang pertama,
Dia gandeng anaknya di sebelah kanannya, lalu dia jalan. Tapi ada juga model orang yang berjalan dengan anaknya di depan, mamahnya di belakang. Benar enggak? Ada juga kebalikannya, mamah di depan, anak di belakang. Nah, kalau musim sekolah masuk di sekolah-sekolah itu, saya sering perhatikan orang-orang yang berjalan bawa anaknya masing-masing. Ada yang di depan anaknya, mamah di belakang. Ada mama di depan, anak yang di belakang. Tapi ada juga mama dengan anak bergandengan tangan. Nah, inilah yang dikatakan melangkah bersama Tuhan itu bukan yang di depan atau di belakang, tapi sama-sama melangkah. Saya salah satu tipe orang tua kalau berjalan sama anak tak gandeng, apalagi di jalan raya. Kenapa? Saya tidak yakin, saya harus menjamin keselamatan anak saya jangan sampai jatuh. Pegang tangannya, jangan sampai hilang. Yesaya 46 ayat 4 katakan Tuhan menggendong kita sampai masa tua kita. Ternyata ketika kita melangkah sama Tuhan tidak sekedar digandeng, digendong, dijamin keselamatan kita. Allah itu Immanuel, tidak pernah sekalipun Tuhan berkata aku lelah, taruh. Aku lelah, tinggalkan kita. Tidak, Tuhan itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap saat. Mau hidupmu rusak, mau hidupmu baik, Tuhan itu sebenarnya tidak meninggalkan kita. Siapa yang meninggalkan? Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang melupakan Tuhan. Kita yang lepaskan tangan kita dari Tuhan. Tuhan itu Allah Immanuel. Dia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Orang tua saya meninggal salah satu. Papa saya meninggal. Mungkin bapak ibu saudara sudah tidak punya orang tua. Mungkin tidak punya anak, tidak punya saudara, sebatang kara. Tapi jangan pernah bersedih. Ada Allah yang menyertai engkau. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa kita harus melangkah bersama Tuhan? Karena Tuhan itu penyelamat. Allah penyelamat. Habakuk 3 ayat 17-19 katakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk katakan sekalipun semuanya ini mengecewakan, tidak menghasilkan, tapi Allah itu penyelamat. Allah itu yang akan menolong kita. Allah tidak tinggal diam. Karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Salah satu iklan telekomunikasi di Singapura, saya agak suka lihat iklan kalau di FB itu. Kenapa? Iklan dari Singapura ini dia tunjukkan waktu Imlek ceritanya. Imlek kan begitu, datang semua saudara-saudara, anak-anaknya datang. Terus omaknya bilang begini, aku ini sedih, ada temanku, kan dia kasih tunjuk apa kayak liontin begitu. Ini liontin ini dari pemberian dari temanku, sahabatku, tapi sudah lama sekali enggak ketemu, enggak tahu beritanya. Terus ada anak kecil, dia pegang HP ceritanya. Karena kan ini iklannya telekomunikasi toh. Dia pegang HP, dia cari, namanya siapa dia tanya omaknya. Dia cari, dia muncul. Lalu video call dengan sahabat omaknya ini. Langsung muncul di situ. Always stay connected to what matters. Ternyata sahabat bagi omak itu penting. Dia tunjukkan ini loh kalung pemberianmu, aku masih pakai. Sebelahnya lagi dia bilang, iya ini kalung juga, mereka suka. Di sini saya mau tekankan bahwa kita harus terhubung dengan hal-hal yang penting. Kalau HP kita selalu connect dengan internet supaya kita tidak terlewatkan dengan berita-berita. Bagaimana dengan koneksi kita dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya terhubung dengan manusia-manusia di sekitar kita, tapi kita terputus hubungan dengan Tuhan. Jalinlah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Doa tiap saat, baca Alkitab tiap saat. Jangan hanya update status. Wah, berita ini, berita itu. Semuanya dia tahu, tapi ketika ditanya firman Tuhan, tahu enggak? Bapak Ibu sudah yang kasih dalam Tuhan, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Berjalan melangkah bersama Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama tadi melangkah bersama Tuhan supaya kita berhasil. Yang kedua adalah tidak mudah menyerah. Satu kali saya sudah menyerah. Saya katakan kepada pimpinan, seumur-umur saya bekerja baru kali ini saya bilang saya menyerah. Dan tahukah apa efeknya? Badan saya hancur, rasanya loh ya, bukan masih sehat. Tapi rasa-rasanya sudah tidak ada kekuatan. Hati saya dongkol, tidak bisa. Orang bilang galau, enggak bisa apa, enggak bisa ini.
Ternyata ketika kita menyerah, ketika kita putus asa, firman Tuhan katakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Orang yang menyerah, orang yang putus asa itu orang yang tawar hati. Orang yang tidak ada semangat. Langsung habis kekuatan dalam diri kita. Hari ini mari apapun tantangan di depan kita, jangan lari. Mungkin kita punya banyak hutang, jangan lari Bapak Ibu. Bayar hutangmu, bagaimana caranya? Nyicil ya. Oh, ada masalah dengan teman. Perbaiki, jangan lari. Jangan ngomongin di belakang, ngomong di depannya. Jadi orang itu gentleman, biarpun woman, biarpun perempuan. Tapi harus hadapi. Punya masalah dengan suami, dengan istri, jangan sembunyi-sembunyi. Seburuk apapun kelakuanmu, kamu sembunyikan, lama-lama jadi bau. Tuh, saya enggak suka bau durian, biarpun sudah disembunyiin. Saya pasti pusing baunya. Bangkai tikus, biarpun sudah di ujung ya dapat bau, ketemu akhirnya. Lebih baik selesaikan masalah kita. Apalagi masalah kita dengan pendidikan. Duh, enggak lulus-lulus. Kuliah bertahun-tahun enggak lulus-lulus. Hadapi. Ujian hadapi. Cari cara. Jangan mudah menyerah, pantang menyerah. 2 Korintus 4 ayat 16 katakan demikian. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, kalau kita terhubung dengan Tuhan, sekalipun rasa-rasanya kita ini sakit tidak sembuh-sembuh, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Tidak boleh menyerah, pantang menyerah. Saya menyesal pernah menyerah. Kalaupun kita pernah menyerah pada waktu yang lalu, kita sudah berdoa suami hilang terus, tidak datang-datang ke rumah. Atau kita sudah berdoa hutang masih tetap menumpuk. Atau kita sudah berdoa jabatan kita tidak naik-naik. Jangan mudah menyerah, terus berdoa. Bukan kata dia dikatakan berdoa tidak jemu-jemu. Teruslah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi berkat. Yang ketiga, supaya kita berhasil harus memiliki hati yang baik. Ibu Gembala sudah menjabarkan panjang dan lebar tentang hati. Saya tidak akan membahas lebih lama, tapi saya hanya kasih contoh. Orang yang memiliki hati yang negatif, yang tidak menjaga hatinya, saya akan berikan contoh di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Boleh dibaca di rumah. Ceritanya begini, Musa, Harun dan Miriam. Suatu saat Miriam dan Harun berkata begini, masa sih cuman Musa yang bisa ngomong sama Tuhan, firman Tuhan hanya turun sama Musa, kan bisa sama saya. Bukankah Harun juga imam? Kan bisa dengan Miriam. Tapi Tuhan lihat mereka. Tuhan berkata demikian. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ternyata apa yang kita omong-omongkan, meskipun kadang-kadang dalam hati, Tuhan dengar. Dalam firman Tuhan katakan demikian, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ternyata ketika orang berbicara buruk tentang kita, ada pribadi Tuhan yang Maha Kuasa yang membela. Apakah di sini dikatakan Musa membela dirinya? Tidak. Tapi di firman Tuhan katakan, murkalah Tuhan. Bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Dan kalau dibaca seterusnya, Miriam kena kusta. Berapa banyak di antara kita sering menjelek-jelekan orang. Kita tidak punya hati yang baik. Hati yang baik itu hati yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak mungkin loh kita jelek-jelekan orang. Tidak mungkin kita injak-injak orang di belakangnya. Di depannya manis-manis. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika kamu diajak ngomong orang, ngomongin orang lain, suatu saat Anda sendiri akan dibicarakan oleh orang tersebut dengan orang lain. Itu adalah hukumnya. Kalau saya membicarakan seseorang dengan suami saya, pasti suatu saat saya akan membicarakan suami saya dengan orang lain juga. Karena sudah mulutnya ember. Banyak orang demi jabatan, demi pangkat yang lebih besar, demi harta yang melimpah, dia mampu menjelek-jelekan orang lain. Dia mampu untuk istilahnya menindas orang lain. Hati yang buruk.
Milikilah hati yang baik. Apapun jabatan kita, jangan jelek-jelekan orang lain. Jangan hina orang lain. Orang yang kamu hina, orang yang kamu jelek-jelekan adalah milik kepunyaan Allah. Tuhan berkata berharga di mataku. Masa kita mau menghina kepunyaan Allah? Kita menjelek-jelekan kepunyaan Allah, sama-sama kita kepunyaan Allah. Biji matanya Tuhan yang Tuhan lindungi. Lihatlah contoh ini. Musa, Harun, dan Miriam, apa yang mereka dapatkan? Musa dapat pembelaan Tuhan. Miriam dapat penyakit, kusta. Untung lagi Musa yang bilang mau mengampuni. Kalau Musa bilang biar Jo mati Jo, apa jadinya? Hati-hati dengan sikap kita, hati-hati dengan hati kita. Kadang-kala kita tidak ngomong, kadang-kala kita tidak bersikap bertindak, tapi dalam hati kita ngutukin orang. Kita maki-maki orang, sama saja Bapak Ibu. Milikilah hati yang baik. Setiap kita diciptakan untuk tujuan tertentu. Tuhan merencanakan setiap kita berhasil dalam bidang kita masing-masing. Matahari tidak perlu memadamkan bintang untuk dia bisa bersinar di siang hari. Demikian juga bintang tidak perlu memadamkan matahari untuk dia bisa bersinar di malam hari. Ada bagiannya masing-masing. Tidak perlu cemburu, tidak perlu iri hati. Tidak perlu menjatuhkan orang lain. Kalau kemarin partai-partai mereka saling menjatuhkan kan, kalau kita lihat di FB itu, aduh banyak sekali. Baku tindis, akhirnya saudara jadi lawan, jadi musuh. Ngomong yang tidak bagus-bagus. Bertobat. Buktinya apa? Partai yang kita agung-agungkan setelah menang, apakah dapat dampak dari kita? Biasa juga, kita juga harus kerja cari makan, benar enggak? Padahal kita sudah musuhan sama saudara kita sudah berkelahi dengan tetangga kita. Hasilnya apa? Karena itu miliki hati yang baik. Boleh mendukung partai tertentu, boleh, enggak apa-apa, bagus itu. Mendoakan lebih baik lagi. Tapi jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Buang semua yang negatif-negatif itu. Ada satu contoh orang yang baik hatinya. Terakhir, Bilangan 14 ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb adalah contoh yang baik. Dia tahu dia bukan pemimpin bangsa Israel. Hanya 2 orang yang diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Kaleb dan Yosua. Tapi Kaleb tidak pernah iri sama Yosua. Yosua yang jadi pemimpin, dia pendampingnya. Kaleb tidak pernah iri. Kaleb juga berhasil kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 1. Tuhan juga memberkati Kaleb. Ternyata ketika kita memiliki hati yang baik, kalau ini di dalam Bilangan katakan jiwa yang ada padanya, saya baca tafsiran itu jiwanya itu dipenuhi Roh Kudus, hatinya dipenuhi Roh Kudus begitu. Karena itu dia lain. Orang yang baik hatinya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Bukankah tadi sudah dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Mari kita miliki hati yang baik. Melangkahlah hanya bersama Tuhan, jangan pernah putus asa, maka kita akan berhasil. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Saat ini waktu Indonesia berdoa, saat ini bagi seluruh umat Tuhan untuk berdoa. Saat ini juga waktu Indonesia untuk bangkit. Saat ini bagi kita untuk bangkit semuanya, jadi berkat bagi orang lain. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk kita semua berhasil. Jangan pernah menyerah, melangkah bersama Tuhan. Amin firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. WL Singer, kita akan menyanyikan pujian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau
Kami mengakui keterbatasan kami Tuhan, ketidakmampuan kami, karena itu kami perlu Tuhan. Kami merendahkan hati kami memohon belas kasihan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami, gendong kami Tuhan, sehingga kami bisa melalui kepelikan hidup kami, keterpurukan hidup kami. Kami mau berhasil, kami mau bangkit Tuhan. Saat ini kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu menolong bangsa kami. Ampuni bangsa kami, ampuni kami semua Tuhan. Lawatlah bangsa kami, turunkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami, Engkau sanggup memulihkan negara kami Tuhan. Badai apapun saat ini yang kami lalui, kami pasti akan berhasil memenangkannya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin yang ada, pemimpin negara beserta staf-staf yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Berkati para pemimpin daerah yang sudah terpilih. Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di Indonesia, secara khusus untuk Minahasa Selatan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami tercinta. Tuhan, jika saat ini kami memasuki zona yang tidak aman, kami mohon campur tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan kami kesadaran, berikan kami pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati zona ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para korban COVID yang ada. Tuhan, pulihkan kondisi tubuh mereka. Mereka yang saat ini lemah, tidak berdaya, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan sanggup memulihkan. Berkati kota kami, perekonomian kota kami Tuhan, tolong. Supaya segala infrastruktur yang ada di kota kami ini Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami merindukan pemulihan daripada Engkau. Kami merindukan hujan berkat-Mu tercurah untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami terus berdoa, kami terus berseru kepada Engkau. Dan kami percaya setiap kami akan mengalami keberhasilan. Kami akan mengalami keberuntungan ketika kami melangkah bersama Engkau. Tuhan pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dan kami terus berdoa untuk sidang jemaat Tuhan, baik yang ada dan bersama-sama dalam ibadah secara langsung, maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan melalui tayangan Facebook. Mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, dengan berbagai masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan tempat ini dan bersama-sama Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, memberikan bagi kekuatan bagi mereka yang lemah, dan jalan keluar untuk setiap jemaat yang sedang menghadapi persoalan Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kembalikan berkat dan pengharapan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan, bahkan apapun yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah hadir dan sudah memberkati kami semuanya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Engkau yang sudah menyertai kami datang. Kami memohon Tuhan juga yang menyertai ketika kami pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Setiap roh maut, kecelakaan, bahkan gangguan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu perjalanan kami tolak kalau singkirkan di dalam nama Yesus. Pertolongan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, berkatilah kami semuanya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu untuk terima berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha,
sampai Tuhan Yesus datang kedua ke dalam kemuliaan kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sambut, kami terima setiap berkat-Mu dengan iman dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.